Pada tanggal 27 Juni 1596, seorang penjelajah Belanda bernama Cornelis de Houtman mendarat di Bantam dengan satu tujuan: membeli rempah-rempah secara langsung dari Nusantara. Namun, karena dianggap kasar dan bengis oleh masyarakat setempat, mereka diusir dan terpaksa melepas jangkar. Tampaknya Mustang ini yang menghadang kami di kebasan ini. Hal ini merubah tujuan awal kedatangan Belanda yang semulanya hanya ingin melakukan perdagangan, berubah menjadi penjajahan ke bangsa Indonesia. Secara perlahan, Belanda mulai menguasai seluruh wilayah Nusantara dengan kekuatan militer. Mereka menjajah dengan penuh ambisi untuk menguras kekayaan alam dan menguasai seluruh wilayah Nusantara tanpa terkecuali. Selama lebih dari 3 abad, rakyat Indonesia hidup di bawah penjajahan Belanda. Penindasan dan eksploitasi ekonomi melahirkan penderitaan dan kemiskinan yang mendalam. Perang Dunia II memang membuka peluang bagi Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Ketika Jepang mengusir Belanda dan menduduki Indonesia pada tahun 1942, banyak orang Indonesia awalnya menganggap Jepang sebagai pembebas dari penjajahan Belanda. Akan tetapi, Jepang membawa penderitaan baru dan eksploitasi yang tidak kalah kejamnya dengan kolonialisme Belanda. Jepang memang berjanji memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan terdiri dari peta pembela tanah air, membentuk berbagai organisasi dan membentuk pemuda Indonesia. Jalan kemerdekaan untuk Indonesia semakin terbuka. Hal ini terjadi karena ada peristiwa dijatuhkannya bom atom di negara Jepang, tepatnya di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Ini menjadi pemicu gerakan kemerdekaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Akhirnya, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang,
Usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia. Selang beberapa tahun kemudian, beralih dari masyarakat yang mengangkat senjata menuju masyarakat berpendidikan yang bersenjatakan tulisan dan pikiran mereka. Ini dimulai dengan pendirian Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang kemudian kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dengan puncaknya pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Walaupun saat itu belum lepas dari belenggu Hindia Belanda, para pemuda telah memimpikan masa depan mereka, bersatu dan merdeka, serta membentuk suatu negara yang berdaulat. Na 6 maanden heeft de jonge jattieplant een hoogte van ongeveer 1 meter bereikt en na 1,5 jaar ongeveer 6 meter. Setelah menelusuri perjalanan panjang perjuangan Indonesia menuju kemerdekaan, kita dapat melihat bagaimana dampaknya terasa hingga ke tingkat lokal.
termasuk di Desa Beluk, Kecamatan Belik. Desa Beluk pada mulanya adalah berasal dari hutan kawasan negeri Mataram. Penamaan Desa Beluk berdasarkan adat istiadat secara turun-temurun sejak zaman Kerajaan Mataram. Dan dari zaman penjajahan Belanda sampai sekarang, nama Beluk tetap dilestarikan. Namun, secara formal nama Beluk belum diketahui dibakukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, misalnya peraturan daerah. Walaupun demikian, nama Desa Beluk telah diakui secara administratif sebagai salah satu nama desa dari 211 desa yang ada di Kabupaten Pemalang. Pada tahun 1937, lurah dijabat oleh Jayadria yang administrasinya mengikuti desa yang lain. Lurah Jayadria menjabat lurah Beluk dari tahun 1937 sampai dengan 1943. Pada tahun 1943, Lurah Jayadria wafat dan digantikan Lurah Jayadikrama sampai dengan tahun 1945, yang selanjutnya dijabat oleh Lurah Jayadirja dari tahun 1945 sampai dengan 1948. Pada tahun 1948, Lurah Jayadirja wafat dan terjadi kekosongan kepemimpinan di Desa Beluk. Karena adanya kekosongan kepemimpinan, maka pada tahun 1950, sesuai aturan pemerintah yang ada, diadakan pemilihan lurah untuk pertama kalinya di Desa Beluk dengan media lidi dan gentong, dan terpilih Lurah Sastro Diharjo. Pemerintahan Lurah Sastro Diharjo dimulai tahun 1950 sampai dengan tahun 1983 dengan Carik Suryana sampai dengan tahun 1983. Pada tahun 1983, Lurah Sastro Diharjo wafat dan untuk sementara lurah dijabat oleh pejabat Lurah Sahapi dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1986. Pada tahun 1986, dikarenakan terjadi kekosongan kepala desa, maka menurut peraturan pemerintah yang ada diadakan pemilihan kepala desa dengan menggunakan metode coblos kertas pertama di Desa Beluk dan terpilih kepala desa Suryana yang sebelumnya menjabat sebagai Carik Desa Beluk. Dikarenakan adanya kekosongan kepala desa Beluk, maka pemerintah Kabupaten Pemalang menunjuk Bangun Sutejo sebagai pejabat kepala desa Beluk sampai dengan adanya kepala desa yang baru. Bangun Sutejo menjabat PJ Kepala Desa dari tahun 1987 sampai dengan tahun 1988. Pada tahun 1988, pada masa kepemimpinan PJ Kepala Desa Bangun Sutejo, diadakan pemilihan Kepala Desa Beluk dan terpilih Nuritno sebagai Kepala Desa Beluk dengan masa jabatan 8 tahun. Dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1997. Pada masa kepemimpinan Kepala Desa Nuritno, pembangunan di desa dibiayai melalui swadaya masyarakat. Pada tahun 1997, listrik di Desa Beluk mulai masuk dan jalan mulai diaspal. Pada tahun 1997 dikarenakan masa jabatan Kepala Desa Nuritno berakhir, maka pemerintah Kabupaten Pemalang menunjuk Sunarto yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Desa menjadi pejabat Kepala Desa Beluk sampai dengan adanya Kepala Desa Beluk yang baru. Pada tahun 1998 diadakan pemilihan Kepala Desa Beluk melalui metode coblos kertas dan terpusat di Balai Desa Beluk. Pemilihan Kepala Desa Beluk tahun 1998 terpilih Kepala Desa Tri Prasetyo. Kepala Desa Tri Prasetyo menjabat kurang lebih 8 tahun dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2007.
Pada tahun 2008, pemilihan kepala desa Beluk diikuti oleh hanya satu orang calon kepala desa, Untung Priyanto, melawan Tong Kosong, dan terpilih Untung Priyanto sebagai kepala desa Beluk untuk periode 6 tahun sesuai dengan peraturan terbaru pada masa itu. Pada tahun 2010, kepala desa Untung Priyanto wafat dan terjadi kekosongan kepemimpinan di desa Beluk. Pemerintah Kabupaten Pemalang menunjuk Makri, kepala dusun Pekutukan, sebagai pejabat kepala desa sampai dengan adanya kepala desa yang baru. Pada tahun 2010, pemilihan kepala desa Beluk diikuti 6 orang calon kepala desa periode 2010 sampai dengan 2016, yaitu Usnanto Susjiono, Heriono, Rahadito, Haryono, Sutarno, dan Priyanto. Pemilihan kepala desa Beluk menggunakan metode coblos kertas dan tempat pemungutan terpusat di Balai Desa Beluk dan terpilihlah Usnanto Susjiono. Pada tahun 2016 berakhir masa jabatan kepala desa Beluk Usnanto Susjiono dan pemerintah Kabupaten Pemalang menunjuk Rinto, pegawai negeri sipil dari Diskoperindak, sebagai pejabat kepala desa Beluk sampai dengan adanya kepala desa Beluk yang baru. Di kepemimpinan PJ Kepala Desa Rinto, ada pemilihan kepala desa Beluk dengan sistem elektronik pertama di Kabupaten Pemalang, diikuti oleh Yunus Supriyanto, Kusen, Budi Kristanto, dan Usnanto Susjiono. Pemilihan kepala desa Beluk tahun 2016 terpilih Yunus Supriyanto sebagai kepala desa Beluk periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. Tanggal 9 Oktober 2022 menjadi tanggal yang istimewa bagi masyarakat desa Beluk, dikarenakan adanya pemilihan kepala desa Beluk dengan sistem konvensional semi-elektronik dan coblos kertas dengan sistem tempat pemungutan suara sesuai dengan domisili warga yang mana lebih dekat, tetapi dengan protokol kesehatan ketat karena dampak pandemi COVID-19. Pemilihan kepala desa tahun 2022 diikuti oleh 5 calon kepala desa, yaitu Rinto SM, Budi Kristanto, Usnanto Susjiono, Ajis Muslim, dan Suci Priyatni SPD, dan terpilih sebagai pemenang pemilihan kepala desa Beluk periode 2022 sampai dengan 2028 adalah Rinto SM dan dilantik pada tanggal 13 Desember 2022. Selamat datang di Desa Beluk, desa cerminan keberhasilan dari perjuangan oleh para pahlawan. Kesejahteraan merupakan juga bentuk dari kemerdekaan. Ciri kesejahteraan tersebut adalah salah satunya dengan rumah masyarakat yang layak huni. Hal tersebut juga didukung dengan adanya infrastruktur jalan yang baik. Desa Beluk merupakan salah satu desa penghasil nanas madu yang berkembang. Hal ini ditandai dengan menyebarnya kebun nanas di lahan-lahan desa Beluk. Fasilitas pendidikan tak kalah penting. Desa Beluk memiliki total 4 sekolah dasar dan 1 sekolah menengah pertama. Mari beralih ke kantor pusat administrasi desa, Balai Desa Beluk. Dengan lingkungan yang asri, hijau, dan bersih, dapat memberi contoh perubahan dan perkembangan kantor balai desa yang baik untuk pelayanan masyarakat. Kantor balai desa ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi desa, tetapi juga sebagai pusat layanan masyarakat. Dengan desain yang modern dan fasilitas yang lengkap,
kantor mencerminkan komitmen desa dengan memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada seluruh warganya. Persiapan untuk acara kemerdekaan ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan yang kuat. Setiap detail mulai dari dekorasi hingga acara-acara dirancang dengan penuh hati untuk menghormati jasa para pahlawan dan merayakan kemerdekaan dengan penuh rasa syukur. Dengan semangat yang tinggi dan kreativitas yang melimpah, masyarakat Desa Beluk menyambut perayaan kemerdekaan Indonesia dengan penuh antusias. Ini adalah bentuk nyata dari kecintaan dan kebanggaan mereka terhadap tanah air. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga semangat Desa Beluk dalam merayakan kemerdekaan Indonesia dapat memotivasi kita semua untuk terus mencintai dan merayakan bangsa kita.